Yang akan dikenang adalah momen ketika seluruh stadion memegang kepala karena kagum, ketika seorang petarung seperti De Paul berdiri dan bertepuk tangan, dan ketika Lionel Messi sekali lagi membuktikan bahwa dimanapun ia bermain, ia tidak sekedar hadir, melainkan menguasai, memaktir, dan meninggalkan. Encara Messi, 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 gol, 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 gol. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. Malam itu, stadion bukan sekedar tempat pertandingan, melainkan sebuah panggung besar yang dipenuhi harapan, cahaya, dan satu nama yang terus menggema sejak awal pemanasan dilakukan, Lionel Messi. Laga antara Inter Miami melawan Barcelona SC memang dijadwalkan sebagai pertandingan biasa, namun atmosfer di dalam stadion berkata sebaliknya. Karena sejak para pemain menginjak rumput, semua orang sadar bahwa malam ini berpotensi melahirkan sesuatu yang istimewa. Peluit pertama dibunyikan, dan sejak detik awal itulah, Messi langsung mengambil alih cerita pertandingan. Ia tidak terburu-buru, tidak memaksakan diri, namun setiap sentuhan kecilnya langsung mengubah ritme permainan. Inter Miami bermain lebih tenang, lebih rapi, seolah mereka tahu selama Messi ada di lapangan, selalu ada solusi. Barcelona SC mencoba bertahan disiplin, menjaga jarak antar lini, namun menghadapi Messi, disiplin saja tidak pernah cukup. Messi turun ke tengah, menjemput bola, memutar arah serangan, lalu naik kembali ke ruang yang paling berbahaya. Setiap kali bola berada di kakinya, stadion otomatis menahan nafas. Dua pemain mendekat, lalu tiga, namun Messi tetap tenang, menggiring bola seolah waktu berjalan lebih lambat baginya. Dominasi itu bukan sekedar soal penguasaan bola, melainkan soal kendali penuh atas emosi dan tempo pertandingan. Menit demi menit berlalu, Inter Miami semakin percaya diri, dan semua serangan mereka selalu bermula dari satu sumber yang sama. Barcelona SC mulai terlihat ragu, bukan karena mereka bermain buruk, tetapi karena mereka tahu satu kesalahan kecil saja bisa dihukum oleh pemain yang berada di level berbeda. Dan momen yang ditunggu-tunggu itu pun akhirnya datang. Momen yang membuat seluruh stadion menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan seni sepak bola dalam bentuk paling murni. Messi menerima bola di ruang sempit, sudutnya hampir tertutup, waktu pengambilan keputusannya sangat singkat. Dalam situasi seperti itu, sebagian besar pemain akan memilih mengamankan bola atau mencari umpan, tetapi Messi melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain dengan insting luar biasa. Satu sentuhan kecil untuk membuka ruang, satu gerakan tubuh yang nyaris tak terlihat, lalu sebuah penyelesaian yang begitu presisi hingga kiper hanya bisa terpaku melihat bola masuk ke gawang. Untuk beberapa detik, stadion benar-benar terdiam. Bukan karena kecewa, bukan karena bingung, tetapi karena terpana. Ribuan penonton secara refleks langsung memegang kepala mereka, mata membelalak, mulut terbuka, seolah tak percaya gol seperti itu bisa tercipta di depan mata mereka. Kamera menangkap wajah-wajah di tribun. Ada yang tertawa sambil menggelengkan kepala, ada yang menutup wajah dengan kedua tangan, ada pula yang hanya berdiri tanpa bergerak, mencoba mencerna keindahan momen tersebut. Gol itu terasa lebih dari sekedar angka di papan skor. Itu adalah pernyataan kelas. Sorakan akhirnya meledak, namun bukan sorakan biasa, melainkan ledakan kekaguman massal. Bahkan pendukung Barcelona SC pun tak kuasa menahan reaksi mereka. Karena di momen seperti ini, warna jersey tak lagi penting. Yang ada hanyalah rasa hormat kepada keajaiban yang baru saja terjadi. Di atas lapangan, para pemain Barcelona SC terlihat berjalan pelan. Beberapa menunduk, beberapa menghela nafas panjang. Tidak ada protes, tidak ada amarah. Karena gol itu bukan hasil kelengahan, melainkan hasil kejeniusan. Lalu kamera menyorot satu sosok yang ekspresinya langsung mencuri perhatian dunia. Rodrigo De Paul. Seorang pemain yang dikenal keras, emosional, dan penuh determinasi, namun kali ini De Paul tidak menunjukkan frustasi. Ia berdiri diam, menatap ke arah Messi dengan ekspresi yang sangat jujur. Wajahnya memperlihatkan rasa kagum yang tak bisa disembunyikan. Ia menggelengkan kepala perlahan, seolah berkata bahwa gol seperti itu tidak bisa dijelaskan dengan taktik atau strategi apapun.
Dan di momen itulah, De Paul melakukan sesuatu yang langsung menjadi simbol pertandingan ini. Ia mengangkat tangannya dan memberikan tepuk tangan. Tepuk tangan itu bukan basa-basi, bukan pula sekedar reaksi spontan, melainkan penghormatan tulus. Pengakuan dari seorang juara dunia kepada sosok yang ia kenal bukan hanya sebagai rekan, tetapi sebagai pemimpin, sebagai inspirasi, sebagai raja sepak bola. Tepuk tangan De Paul seakan menjadi isyarat bagi seluruh stadion. Penonton berdiri, bertepuk tangan, dan untuk sesaat pertandingan seolah berhenti bukan karena peluit wasit, melainkan karena rasa hormat yang menyatukan semua orang. Di momen itu, rivalitas menghilang, ego lenyap, dan yang tersisa hanyalah rasa kekaguman murni. Messi sendiri tidak melakukan selebrasi berlebihan. Ia hanya berlari ke pinggir lapangan merayakannya dengan rekan setim. Justru sikap itulah yang membuat momen ini semakin kuat. Seolah bagi Messi gol seindah itu adalah bahasa sehari-harinya, sesuatu yang ia lakukan bukan untuk membuktikan apapun, tetapi karena itulah jati dirinya. Setelah pertandingan kembali berjalan, dominasi Messi tidak menurun sedikit pun. Setiap sentuhan kembali memancing reaksi tribun. Barcelona SC mencoba menutup ruang, mencoba memutus aliran bola, namun Messi selalu menemukan celah. Ia mengatur kapan harus mempercepat tempo dan kapan harus mematikan permainan. Ini bukan dominasi fisik, melainkan dominasi kecerdasan dan ketenangan. Malam itu menjadi pengingat bahwa Messi tidak hanya dominasi lewat gol atau assist, tetapi lewat pengaruhnya terhadap seluruh pertandingan. Ia membuat rekan setimnya bermain lebih berani dan membuat lawan kehilangan keyakinan. Ketika peluit panjang akhirnya dibunyikan, skor akhir memang tercatat. Namun semua orang tahu itu bukan hal utama yang akan diingat. Yang akan dikenang adalah momen ketika seluruh stadion memegang kepala karena kagum, ketika seorang petarung seperti De Paul berdiri dan bertepuk tangan, dan ketika Lionel Messi sekali lagi membuktikan bahwa dimanapun ia bermain, ia tidak sekedar hadir, melainkan menguasai, memaktir, dan meninggalkan jejak abadi. Dan itulah sahabat sepak bola, kisah sang raja dribble, sang penakluk dunia, Lionel Messi. Dan untuk kalian para pecinta sepak bola sejati, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung, dan sudah ikut merasakan semangat luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel Raja Piala, kita akan terus menghadirkan cerita-cerita spektakuler, fakta panas, dan momen legendaris dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap mendukung idola kalian, dan ingat, di sini rajanya cuma satu, Raja Piala. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.